Halo semua, di era digital saat ini, teknologi informasi dan komunikasi semakin penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, dengan kemajuan teknologi tersebut, muncul pula tantangan dan risiko baru yang perlu kita hadapi dan atasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memperbarui pengetahuan kita mengenai aturan dan peraturan terbaru terkait dengan penggunaan teknologi informasi, atau yang dikenal sebagai cyber law. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu cyber law. Yuk, simak sama-sama. Cyber law adalah kumpulan hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet. Cyber law mencakup peraturan mengenai privasi online, keamanan data, penyalahgunaan internet, hak cipta, dan masalah lainnya terkait penggunaan teknologi informasi. Fungsi dari cyber law adalah untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab, serta melindungi hak-hak pengguna dan pihak lain yang terkait. Cyber law juga membantu mengatasi masalah seperti pencurian identitas, penipuan online, peretasan, dan pelanggaran hak cipta. Cara kerja cyber law melibatkan peraturan hukum dan pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait, serta tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelanggar. Cyber law juga melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan teknologi, dan pengguna internet, untuk memastikan penggunaan teknologi informasi yang bertanggung jawab dan aman. Selain itu, cyber law juga berubah seiring perkembangan teknologi informasi yang terus berlangsung. Oleh karena itu, para pengguna internet juga harus selalu memperbarui pengetahuan mereka mengenai aturan dan peraturan terbaru yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, ada hacker. Perang hacker adalah konflik yang terjadi antara kelompok hacker yang saling menyerang dan mencoba untuk mengambil alih sistem atau informasi milik pihak lain. Perang hacker dapat terjadi antara kelompok hacker yang berbeda atau antar negara yang saling bersaing. Salah satu perang hacker yang cukup terkenal adalah serangan yang dilakukan oleh kelompok hacker Anonymous terhadap situs web pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2010. Kelompok Anonymous menyerang situs web tersebut sebagai bentuk protes terhadap tindakan pemerintah Amerika Serikat terhadap situs web WikiLeaks. Selain itu, terdapat pula kasus perang hacker antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Pada tahun 2014, Amerika Serikat menuduh Korea Utara melakukan serangan terhadap Sony Pictures Entertainment, sebuah perusahaan hiburan Amerika yang memproduksi film-film terkenal. Serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk balasan atas film komedi yang diproduksi oleh Sony yang dianggap menghina pemimpin Korea Utara. Serangan tersebut mengakibatkan kerusakan pada sistem komputer Sony dan juga pencurian data yang cukup sensitif. Kasus perang hacker ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan cyber dan perlindungan terhadap informasi sensitif. Yang kedua, ada pemalsuan data pribadi dan mengumpulkan data pribadi. Pemalsuan data pribadi merupakan tindakan yang sangat merugikan bagi korban karena data pribadi mereka digunakan tanpa izin untuk kepentingan tertentu. Salah satu kasus pemalsuan data pribadi yang cukup terkenal adalah skandal Cambridge Analytica pada tahun 2018. Cambridge Analytica adalah perusahaan konsultan politik yang berbasis di Inggris. Perusahaan ini terlibat dalam pengumpulan data pribadi dari jutaan pengguna Facebook tanpa izin, dengan tujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Data pribadi tersebut kemudian digunakan untuk membuat profil pengguna dan membuat kampanye iklan yang disesuaikan dengan preferensi politik masing-masing pengguna. Skandal ini memicu kekhawatiran luas tentang keamanan data pribadi pengguna internet dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pengguna data pribadi oleh perusahaan teknologi besar. Setelah skandal ini terbongkar, Facebook mengambil langkah-langkah untuk memperketat kebijakan privasi dan memberikan akses lebih banyak bagi pengguna untuk mengontrol data pribadi mereka. Kasus pemalsuan data pribadi ini menunjukkan betapa pentingnya melindungi data pribadi kita dan menjamin privasi kita di dunia digital. Oleh karena itu, perusahaan dan pengguna internet harus memperhatikan kebijakan privasi dan melindungi data pribadi dengan hati-hati untuk menghindari penyalahgunaan yang merugikan. Hal ini melanggar UU PDP pasal 18 dan 68. Dan yang terakhir adalah pelanggaran hak cipta. Pertama, kasus pembajakan film atau musik yang disebarkan melalui internet tanpa izin dari pemilik hak cipta. Kedua, kasus penyebaran dan pembuatan konten pornografi yang melanggar hak cipta seperti penggunaan gambar atau video tanpa izin dari pemiliknya. Ketiga, kasus penggunaan software atau aplikasi bajakan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Keempat, kasus penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang hasilnya dari tindakan pelanggaran kekayaan intelektual seperti pelanggaran undang-undang hak cipta, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Kelima, kasus penggunaan merek atau logo tanpa izin dari pemiliknya. Dalam kasus-kasus di atas, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 72 atau pasal 73 UU ITE yang dapat berupa pidana penjara
dan atau denda yang sangat besar. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mematuhi aturan yang ada dalam UU ITE agar terhindar dari tindakan hukum yang merugikan diri sendiri dan pihak lain. Semoga dengan adanya video ini, kita semakin berhati-hati dalam beraktivitas dalam internet. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.